Ya, saudara, kepadatan ibu kota terutama pada saat pembukaan aktivitas perkantoran kemarin ini tidak lepas dari daerah penyangga. Kita akan bahas topik mengendalikan PSBB di DKI dan sekitarnya. Saat ini kita sudah tersambung bersama kami ada dua wali kota. Yang pertama ada wali kota Bekasi dengan Kang Rahmat Effendi dan juga ada wali kota Bogor Kang Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi Kang Pepen dan juga Kang Bima. Selamat pagi, Horas Pak. Selamat pagi Timothy. Dan nanti juga akan ada Mas Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik yang akan bergabung bersama kami. Saya mau ke kedua wali kota kita dulu. Saya mau ke Bekasi terlebih dahulu. Kang Pepen, terkait dengan apa yang kita lihat kemarin, aktivitas menuju ke Jakarta sudah mulai naik. Khususnya salah satunya yang kita sangat tersoroti dari daerahnya Kang Bima sebenarnya. Tapi Bekasi ini juga kan penyangga di mana aktivitas antara masyarakat Bekasi dan Jakarta ini sangat erat, sangat padat dan intensitasnya tinggi begitu, Kang Pepen. Bagaimana Anda, strategi apa yang akan digunakan agar pada saat kita menuju ke kenormalan baru, meskipun dua daerah ini masih PSBB, agar jangan sampai aktivitasnya melupakan protokol kesehatan dan justru menjadi penyebaran baru, Kang Pepen? Ya, pertama saya luruskan Bang, kita bukan daerah penyangga, kita daerah mitra. Jadi Bodetabek adalah daerah mitra DKI. Yang kedua tentunya dibutuhkan peran semua pihak, penyelenggara baik transportasi ya maupun juga kegiatan lain. Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan simulasi pada kegiatan-kegiatan yang punya konsekuensi terhadap penyebaran kembali virus. Oleh karena itu, pada saat simulasi itu yang perlu ditekankan adalah kepatuhan terhadap sebuah proses, ya, terhadap sebuah proses bagaimana protokol kesehatan itu terus dilakukan, menggunakan masker, menjaga jarak, menyediakan fasilitas, termasuk termogan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita sadar virus ini masih menghantui kita. Ya. Kalau dari kebijakan, khususnya untuk transportasi, apa yang secara khusus yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi untuk bisa entah itu menahan ataupun menyaring aktivitas transportasi antara Bekasi dan Jakarta ini? Ya, tentunya tadi saya bilang ini adalah kesepakatan semua pihak. Artinya penyelenggara KRL, pengelola KRL atau kereta KCI yang ada di Kota Bekasi ini, ya, kalau pada saat PSBB kita menggunakan 30%, ya sekarang maksimal 50%. Atau menambah jumlah KRL yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari jumlah penumpang yang ada. Nah ini kan juga harus sama-sama. Jadi pemerintah daerah ya melakukan penyelenggaraan bagaimana jika ada kasus baru untuk antisipasinya, sementara pengelola itu pun juga bertanggung jawab terhadap keberadaan isi dari sebuah transportasi yang ada. Kalau pantauan dari Anda sendiri Pak Wali Kota, apakah kemarin juga tampak keramaian khususnya pada saat Jakarta sudah mulai lebih meningkat aktivitasnya. Dari Bekasi sendiri, mungkin kemarin yang sangat tersoroti memang sekali lagi saya sebutkan Bogor sangat tersoroti. Kalau di Bekasi sendiri pantauan bagaimana? Sama, di sana di Kota Bekasi juga terjadi lonjakan. Kan Kota Bekasi ini sekitar 115.000 setiap hari. Kalau kemarin pada saat masa PSBB pengetatan yang luar biasa tinggal 16.000. 10%, ya 10%. Kalau sekarang 50% berarti 60.000. Nah, 60.000 ini kan juga mesti disesuaikan dengan keberadaan KRL untuk mengangkut penumpang dari Kota Bekasi. Jadi kalau full dia hampir 115.000 per hari. Dan tugas Anda juga pasti cukup berat nih, Kang Pepen, karena terkait dengan itu tadi ada pembatasan 50% dalam transportasi, 50% di area makan dan lain-lain. Ini pengawasannya sebenarnya akan bagaimana? Mengingat mungkin kalau beberapa restoran ataupun mal di lokasi-lokasi strategis lebih mudah diawasi, tapi kan tidak mungkin semua juga diawasi. Sementara corona ini sendiri tidak melihat perbedaan apapun. Kalau memang ada orang berkumpul dan salah satu sudah terpapar, menular aja gitu, nggak peduli itu di area protokol, entah pun tidak begitu. Kan kita dari awal sudah menetapkan yang namanya gugus siaga RW. Ya, di mana RT dan RW itulah menjadi ruang isolasi mandiri yang harus dilakukan oleh tim relawan. Pemerintah Kota Bekasi kan punya tim relawan, 23.000 tim relawan. Jadi pada saat sekarang mereka harus mengecek hiburan, harus mengecek rumah makan, harus mengecek tempat-tempat pariwisata lainnya.
mereka itu dibekali tugas ya 2 hari sekali itu lakukan checklist. Kalau nanti si pengusaha melanggar ya diingatkan, kedua melanggar diingatkan, ketiga melanggar ya itu ada surat peringatan, keempat dicabut izinnya. Itu berarti dari unsur masyarakat juga begitu ya untuk dari relawan itu ya? Iya, dari relawan ini ada keberadaan RW, keberadaan RT, dan ada keberadaan relawan-relawan kita, ya para petugas yang dibentuk oleh pemerintah kota. Oke, sejauh ini bagaimana tuh Kang Pepen untuk para relawan ini laporannya apakah berapa yang bisa masuk terkait dengan pelanggaran ataupun kekhawatiran dari mereka terkait aktivitas yang tidak aman? Nah, karena ini kan baru 4 hari nih ya, tanggal 4, tanggal 8 ya, baru 4 hari. Ini ada beberapa peringatan-peringatan ya. Tapi kalau yang checkpoint yang namanya antar wilayah itu satu hari itu bisa di atas 6.000, 8.000 kasus pelanggaran ya. Tapi itu kan antar checkpoint yang ada di 32 checkpoint yang berbatasan dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, yang untuk penegakan pada saat adaptasi tatanan hidup baru ini kita tadi yang keempat adalah kalau masih bandel kita cabut izinnya. Kang Pepen, Anda kan juga termasuk, Kota Bekasi ini termasuk yang bergerak cukup cepat pada saat virus corona ini sudah mulai menyebar, sudah mulai mengkhawatirkan banyak masyarakat. Namun corona ini kan punya ciri selama kita masih berinteraksi mungkin dengan daerah lain, ya tetap saja kita tidak akan pernah bisa benar-benar steril begitu Kang Pepen. Nah ini interaksinya dengan Jakarta. Jakarta juga saat ini sudah mulai membuka. Apakah pada saat Jakarta sudah mulai membuka lagi kegiatannya, ada kekhawatiran bagi Anda bahwa akan kembali lagi Bekasi dimasuki oleh virus karena interaksi dengan Jakarta ini akan semakin meningkat? Kalau sekarang saya berpikirnya karena reproduksinya sudah rendah ya, sudah 0,551, artinya ini dari tanggal 27 Mei ini tidak ada kematian akibat COVID, artinya sudah sangat zero. Angka kesembuhannya juga sangat luar biasa. Sehingga dari reproduksi itu kita tahu bahwa ternyata virus ini sekarang sudah terjadi pelemahan. Nah, kita kalau ada kasus baru, kan fasilitas kita cukup tersedia. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ya, ada 1 blok rumah sakit, ada di stadion ada 100 tempat tidur yang harus kita siapkan, ada 37 rumah sakit pantai yang siap. Artinya dalam kepaparan yang ada pada persoalan pandemi ini bukan menjadi utama sekarang. Yang utama adalah sekarang membangun ekonomi. Nah, membangun ekonomi itu tentu penyesuaiannya, tahapannya sedang kita lakukan sekarang. Kita sekarang ini bukan membuka mal, tapi melakukan simulasi. Bukan membuka tempat hiburan, tapi melakukan simulasi. Pada saatnya ini berjalan, adaptasi ini, maka yang kita khawatirkan itu minimal berkurang. Jadi ini semua dilakukan sambil dievaluasi begitu ya Kang Pepen ya? Simulasi. Apa yang Pak Presiden pada saat tanggal 26 datang ke Kota Bekasi itu kita pakai metode semua. Dari seluruh komponen yang bergerak baik dalam bidang hiburan, rumah makan, maupun juga hotel dan restoran. Dan sejauh ini bagaimana Kang Pepen kalau dari hasil simulasi yang sudah dijalankan paling tidak walaupun masih mungkin hitungan hari begitu ya, sudah mulai menggeliatkah perekonomian atau masih dalam tahap-tahap yang sangat awal sekali? Jadi gini, kalau kita tidak lakukan sekarang ini, melakukan adaptasi pergerakan ekonomi atau menata ekonomi kita, pemerintah kota ini 2 bulan ke depan itu sudah terkapar fiskal. Tapi saya melihat sekarang, ya saya sudah kemarin saya cek ke lingkungan Sumarekon, ke Plaza Cibubur, bahkan bentar lagi Metropolitan Mall kita akan simulasikan. Jadi sudah mulai kelihatan, jangan banyak-banyak dalam 2 bulan ini perkembangan ekonomi naik 10% atau 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan sampai ada orang yang dirumahkan di perusahaan-perusahaan rumah makan atau perusahaan-perusahaan yang ada ini ya kembali di PHK. Atau ada yang sudah PHK ditambah ada PHK baru. Ini yang kita jaga betul-betul. Oke, Kang Pepen, mungkin pesan bagi masyarakat Bekasi yang menyaksikan dan juga Jakarta khususnya karena ada juga sebagian masyarakat begitu mendengar normal baru yang didengar normalnya saja bukan barunya bahwa tidak ada perbedaan dengan masa sebelum pandemi. Mungkin Anda bisa meluruskan kenormalan baru yang menjadi pemikiran dan juga strategi Anda yang harus diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kota Bekasi. Normal baru menurut saya atau adaptasi tatanan hidup baru adalah penyesuaian dari suatu persoalan pandemi yang sangat akut kemarin
di mana pada saat akhir Maret dan awal April ada puncak ya dari penyebaran virus corona yang sangat luar biasa bahkan mematikan, dan sekarang berkat hasil kerja kita bersama tentunya peran masyarakat yang ikut membantu ya terjadinya angka kesembuhan yang tinggi ya, terus juga ya, angka kematian yang sangat rendah ya, bahkan sudah bilang melandai sekarang, dan juga fasilitas rumah sakit yang cukup, fasilitas rapid, fasilitas swab yang ada, tidak membuat euforia bahwa melepaskan dari semua protokol kesehatan. Masker wajib di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Kalau tadi Pak Gubernur bilang nanti ada denda 200.000, memang ada. Tapi kita tidak mau ya, karena hanya persoalan denda, nanti dia membuat ego pribadi yang mengabaikan tentang tatanan protokol yang sudah kita buat sedemikian rupa. Ini dibutuhkan memang satu kerja bersama, satu kerja masif ya untuk mengarahkan warga masyarakat dimanapun juga dia beraktivitas, dimanapun juga dia melakukan kegiatan, tentunya menggunakan masker, menjaga jarak adalah hal yang utama. Baik, terima kasih Wali Kota Bekasi, Kang Rahmat Effendi sudah bergabung bersama kami, dan juga untuk Bekasi agar terus membaik kondisinya di sana dan perlahan-lahan mulai memasuki transisi menuju ke normal baru. Tadi dengan Wali Kota Bekasi, saat ini saya mau berbicara dengan Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Selamat pagi sekali lagi, Kang. Selamat pagi, Timothy. Kang Bima, memang tadi dari laporan reporter kita di sana ada perbedaan antara Senin dan hari-hari lainnya di Bogor, khususnya dalam kaitannya dengan perjalanan manusia dari Bogor menuju ke Jakarta begitu. Nah, kemarin itu apakah memang tidak sempat ada koordinasikah dengan pihak dari KCI ataupun dengan pemerintah Kota Bogor agar bagaimana ini bisa dikendalikan baik di dalam stasiun maupun di luar stasiun sehingga tidak terjadi apa yang kita lihat kemarin itu, Kang Bima? Senin pagi kemarin penumpang jauh melebihi hari-hari sebelumnya. Jadi bertambah sekitar 10-20% kemarin itu. Ini karena ada karakter penumpang hari Senin yang berbeda, karena banyak yang berangkat ke Jakarta hari Senin kemudian baru kembali ke Bogor akhir minggu. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga karena ada pembukaan dari kantor-kantor di Jakarta. Ini juga menimbulkan lonjakan penumpang. Tadi pagi saya datang ke stasiun ini sekitar jam 5:30. Memang padat, tetapi tidak sepadat hari Senin, agak berkurang begitu. Jadi sekitar jam 6, jam 7 padat, kemudian setelah jam 7 sampai sekarang kondisinya sudah landai atau sepi. Nah, tetapi harus jadi catatan bahwa ini kondisi yang belum normal, artinya masih belum sampai 50% dari penumpang. Kalau dalam keadaan normal itu 20.000 yang berangkat dari stasiun Bogor ini. Nah sekarang saya kira belum sampai 10.000 begitu. Jadi PR-nya adalah kita harus punya sistem baru. Kalaupun hari ini dilakukan pengaturan-pengaturan, ini tidak akan bekerja dengan baik ketika di Jakarta nanti sebagian besar sektor ekonomi dan juga kantor-kantor sudah buka. Ya. Hari ini saya lihat pengaturannya baik, ya ada jaga jarak 1 meter, penumpang itu berbaris dengan rapi sekali. Kalau saya ke peristiwa kemarin dulu, kita melihat langsung di lokasi di stasiun Bogor itu berdesak-desakan gitu, Kang Bima. Benar-benar sudah tidak lagi bisa menjaga jarak karena mungkin ya takut diserobot dan lain-lain begitu ya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya mengabaikan protokol kesehatan. Nah, tanggapan dari pemerintah Kota Bogor melihat hal ini dengan bertumpuknya bisa dikatakan ribuan orang di situ, apakah akan ada tindakan khusus mengingat bisa jadi apa yang terjadi kemarin kalau ada yang positif corona maka bisa menyebar ke para pengguna kereta lainnya juga. Atas peristiwa kemarin, apakah akan diambil tindakan khusus? Jadi begini, kurva COVID-19 di Kota Bogor ini sudah melandai, angka reproduksinya di bawah 1, 0,5, tingkat infeksi di kota sendiri sudah relatif bisa dikendalikan. Tetapi ancaman yang masih mengintai adalah ketika ada arus dari luar Bogor, termasuk dari Jakarta dan sekitarnya. Nah karena itu sektor transportasi khususnya moda kereta api ini menjadi concern utama kita. Kuncinya menurut saya adalah pengaturan jam kerja.
Jadi harus ada opsi bagi komuters atau warga Bogor dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta untuk tidak semua seragam masuk di jam yang sama. Nggak semua masuk di jam 8 pagi. Tetapi bisa dipecah menjadi 2 shift gitu ya. Dan ini akan sangat mengurai penumpukan penumpang. Karena kita bisa bayangkan apabila kantor-kantor sudah dibuka, apalagi mall sudah dibuka, maka lonjakan penumpang akan lebih masif lagi dan nggak mungkin semuanya diatur dengan sistem antrian. Betul-betul tidak mungkin. Karena itu kunci utamanya adalah mengatur jam kerja. Nah, jam kerja ini juga irisannya nggak boleh dekat. Misalnya jam 7 sama jam 9 itu terlalu tipis. Yang sangat ideal jam kerjanya adalah 2 shift. Ada shift pagi dan shift siang sebetulnya. Jadi jam 8 pagi dan jam 1 siang. Jadi warga Bogor yang kerja di Jakarta itu dibagi 2, dibelah 2. Ibu-ibu misalnya perempuan bisa ditempatkan untuk shift pagi yang jam 8 supaya bisa lebih cepat ada di rumah sehingga risiko terpapar lebih kecil. Sementara yang lain bisa jam 1 siang begitu. Dan juga harus diatur waktu pulangnya supaya tidak menumpuk juga. Tidak bersamaan juga begitu ya. Oke, kami tahan dulu. Nanti saya juga mau bergabung dengan Mas Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Dan nanti juga akan berkomentar mengenai bagaimana agar tetap menjaga di tengah PSBB transisi ini kita tetap aman dari virus corona dan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kota-kota di sekitar Jakarta ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.